Setelah sebelumnya diperlihatkan pihak kepolisian yang terkesan acuh menangani sebuah kasus pembunuhan karena ternyata sedari awal mereka pun sudah dikuasai oleh pihak musuh, sehingga hal itu memaksa Jack Reacher, seorang mantan penyidik pasukan khusus militer, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, di mana dia menghabisi para eksekutor tersebut seorang diri. Tidak hanya itu, dia juga berhasil menguak kasus yang disembunyikan oleh kota itu. Tapi masalahnya setelah mengumpulkan semua bukti yang bisa menjerat mereka ke pengadilan, mereka tidak menyadari kalau satu-satunya pihak FBI yang mereka percaya pun ternyata adalah bagian dari pihak musuh yang selama ini membocorkan informasi mereka. Di luar dugaan, out of the box, Jack dan Finlay sama sekali tidak menduga kalau Picard, si agen FBI yang mereka kira bersih, ternyata justru menjadi bagian inti dari mafia terorganisir bersama dengan Pak Wali Kota dan keluarga Cleaner, di mana hal itu juga sekaligus menjelaskan kenapa selama ini langkah yang mereka ambil selalu bocor. Namun alih-alih langsung dihabisi seperti korban-korban mereka yang lain, mereka justru memanfaatkan kemampuan Jack untuk melacak keberadaan Paul, dan sebagai gantinya jika dia berhasil menemukannya, mereka berjanji akan melepaskan istri dan anak-anak Paul sebagai pihak yang tidak tahu menau tentang kasus mereka. Jadi selama ini Paul ternyata masih hidup dan melarikan diri karena ketakutan, dan jika dibiarkan sudah pasti dia akan mengancam kelangsungan bisnis uang palsu mereka. I killed my father. Di sini KJ juga mengaku kalau dalang dari semua kasus pembunuhan yang terjadi sebenarnya adalah dirinya, termasuk kakaknya Jack, dan bahkan kematian ayahnya sendiri pun dia sendiri yang melakukannya dengan menggunakan cara khas militer Venezuela, di mana hal itu sekaligus menegaskan kalau KJ bisa dibilang adalah seorang psikopat. Sampai di sini, Jack yakin meskipun dia berhasil menyerahkan Paul, ujung-ujungnya dia dan rekan-rekannya yang lain juga pasti akan dihabisi oleh KJ. Tapi meskipun begitu, Jack tetap tidak punya pilihan, di mana dia akhirnya setuju untuk membantu mereka melacak keberadaan Paul dengan ditemani oleh agen Picard, sementara dia akan mencari kesempatan untuk membalikan keadaan. Can't even imagine. Untuk melacak keberadaan Paul, Jack lalu izin mampir ke kedai kopi Pujazim untuk membeli sebuah peta. Di sini hanya dengan sat-set mundri-mundri, Jack langsung bisa memperkirakan di mana kemungkinan lokasi keberadaan Paul, di mana secara naluri manusia adalah makhluk sosial dan orang-orang awam pada umumnya akan mencari tempat di mana dia tidak sendiri, dan kota tersebut kemungkinan berdekatan dengan kantor lamanya. Tanpa Picard sadari, Jack telah menyiapkan rencana untuk membalikan situasi. Coffee? Thank you. Dengan perasaan agak ketar-ketir, Picard akhirnya membiarkan Jack membawanya menuju ke lokasi yang dimaksud, masih tetap dengan senjata yang selalu ready. Namun dia tidak menyadari kalau sebelumnya Jack sudah membuat sebuah rencana untuk melimpainya dengan menusuk ban mobil mereka dengan garpu. Singkat cerita, saat ban mereka kempes di tengah alas, Jack jadi punya pilihan untuk keluar, dan tanpa Picard sadari, di dalam bagasi mobil itu ada banyak sekali senjata yang dia kumpulkan dari para korban sebelumnya, di mana Jack lalu membuat kesepakatan untuk meletakkan pistol mereka di kap mobil dan justru menembak Picard begitu saja dan meninggalkannya meskipun dia belum bisa memastikan kalau Picard sudah mati. Ternyata bukan cuma menerka-nerka, Jack sudah tahu secara akurat beberapa motel yang mungkin akan dijadikan tempat tinggal Paul, dan ajaibnya dia langsung bisa menemukannya hanya dalam sekali percobaan. Dari sana, Jack lalu memberitahu kondisi yang sedang terjadi sekarang, di mana mereka pun langsung bergegas menjemput Finlay yang ditahan di polsek dan membuat rencana penyelamatan. Di lain sisi di polsek, Finlay yang masih disiksa oleh salah seorang polisi korup yang selama ini membencinya, tiba-tiba dikejutkan dengan SMS dari seseorang yang hanya berisi pesan pinjam 100, dan yang terjadi adalah tidak berselang lama, giliran Nelly yang datang untuk urun tenaga membantu Jack dalam menuntaskan masalahnya setelah sebelumnya dia menyadari kalau mantan bosnya sedang membutuhkan pertolongan. So dengan berbekal beberapa senjata dan rencana taktik penyerangan dari Paul mengenai tata letak pabrik Cleaner tempat keluarganya ditahan dan sebagainya, mereka berempat pun langsung OTW menuju pabrik Cleaner untuk menyelamatkan Roscoe dan juga istri dan anak-anak Paul. Being held someplace else.
Scene lalu berpindah ke pabrik milik Cleaner yang selama ini ternyata digunakan untuk mencetak uang palsu sekaligus tempat di mana Roscoe dan keluarganya Paul ditawan. Sembari menunggu kedatangan Jack membawa Paul, Pak Wali Kota sempat memisahkan anak-anak Paul ke sebuah ruangan terpisah di mana hal itu bertujuan untuk mengantisipasi hal yang tidak terduga. Tanpa mereka sadari, Jack dan yang lainnya telah sampai di TKP dan bersiap untuk melakukan penyergapan di tempat tersebut. Two by the door. One around the corner by the exterior staircase. Di sini karena Jack dan rekan-rekannya jelas kalah jumlah, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengalihkan perhatian sebanyak mungkin orang yang berjaga di luar, di mana Nelly yang juga merupakan mantan anggota unit penyidik khusus pasukan militer memperlihatkan kemampuannya dalam menggunakan sniper. Di sisi lain, Jack lalu menuangkan segalon bensin ke area di mana uang-uang palsu disimpan dan membakarnya untuk membuat kekacauan dan memerintahkan Paul untuk segera masuk dan menyelamatkan anak-anaknya terlebih dahulu, sementara dia, Finlay dan Nelly akan menyusul dari belakang. Let's find out. Di sini, setelah mereka berhasil masuk dengan taktik penyergapan paling efisien yang mereka pelajari dari militer, tentu saja hal itu membuat orang-orang awam langsung panik sehingga mereka bisa menghabisi satu persatu musuh dengan cukup mudah. Sementara itu, Finlay yang berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan Roscoe justru harus berhadapan dengan agen Picard yang ternyata masih hidup dan berhasil kembali ke tempat itu. Berbeda dengan Jack yang bisa bekerja sama dengan mantan rekannya di militer, Finlay di sini justru harus menghadapi rekan lamanya. Untungnya, Finlay yang sempat terpojok berhasil membalikkan situasi setelah menyadari kalau Picard sedang terluka akibat ditembak Jack sebelumnya dan melemparkannya ke mesin pemotong kertas hingga dia akhirnya husnul khotimah. Kembali ke Jack yang diperlihatkan dia telah berhasil mencapai lokasi Roscoe dan membebaskan mereka. Namun Pak Wali Kota yang melihat hal itu tentu tidak membiarkannya begitu saja dan sesuai janjinya sebelumnya, Jack sengaja membiarkan Roscoe menghadapi Pak Wali Kota untuk menuntaskan dendam atas kematian ayah angkatnya. Setelah misi utama mereka berhasil dilakukan, Nelly lalu membawa Finlay dan Roscoe keluar dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Namun Roscoe yang menyadari kalau Jack masih ada di dalam dan sempat berniat untuk kembali menyelamatkannya, justru langsung dicegah oleh Nelly karena hal itu justru akan membahayakan mereka takut telisiban. Dia percaya kalau mantan bosnya seorang Jack Reacher akan baik-baik saja dan bisa keluar dari tempat itu tanpa bantuan mereka. Sementara di dalam, diperlihatkan kalau Jack ternyata sedang berhadapan dengan KJ, seorang psikopat yang telah menghabisi kakaknya sehingga tidak ada alasan bagi Jack untuk keluar dari sana sebelum menghabisinya. Sialnya saat baku tembak di antara mereka, Jack sempat kehabisan peluru sehingga memaksanya untuk memutar otak dan mencari cara lain untuk mendekati KJ. Big dumbass. Di sini Jack yang jelas sangat unggul dalam hal pengalaman perang, dia lalu memanfaatkan pakan ternak dan sekop untuk memancingnya, di mana dari arah sebaliknya dia langsung menyergap KJ, menghajarnya habis-habisan, mengelepkannya ke cairan pelarut dan melemparkannya ke dalam kobaran api. Sampai di sini, Scene lalu mundur ke belakang tepatnya saat terakhir kali Jack bertemu dengan kakaknya saat ibunya sakit. Sedari kecil memang kakaknya adalah orang yang baik, bahkan terlalu baik sampai-sampai beliau seolah mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan semua orang dan justru sifat itulah yang akhirnya membuatnya terbunuh. Your grandfather's war medal. It takes bravery to do what's right. It takes bravery to solve the world's problems too, Joe. Singkat cerita, setelah berhasil menguak konspirasi jaringan kriminal uang palsu di kota Margrave,
Setelah berpamitan dengan Roscoe dan juga Finlay, Jack yang merupakan keturunan biksu Tong lalu kembali melanjutkan perjalanan tapi bukan untuk mencari kitab suci. Dan sampai di sini pun saya heran kenapa nggak ambil satu mobil milik cleaner yang nganggur. Agak kurang stem gitu lihat pendekar kok jalan kaki. Minimal FU. Singkat cerita, 2,5 tahun sejak kejadian itu, setelah Jack kembali ke mode musafir dan berkelana ke barat hingga dia akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang cukup jauh dari hingar-bingar, di mana kejahatan tetap kembali menemukannya. Saat itu, Jack yang sedang antri mau ambil duit di ATM menyadari ada yang tidak beres melihat ibu-ibu yang ada di depannya yang ternyata memang sedang dirampok. Si ibu ini dipaksa untuk menguras isi ATM-nya sementara si perampok menunggu di dalam mobil sambil menyandra anaknya. Menyadari hal itu, Jack sebagai cowok Sigma Skibidi pun tidak tinggal diam dan langsung menunaikan kewajibannya, di mana hal itu sebenarnya juga cuma masalah kecil baginya. Hi. Want to see your mom? Setelah masalah itu beres dan Jack lanjut mengambil uangnya di ATM, dia menyadari ada sebuah pesan rahasia yang dikirim lewat angka-angka transferan di rekeningnya yang tidak lain adalah perbuatan Nelly. Menyadari hal itu, Jack pun segera meminjam HP seorang penjaga toko dan langsung menghubungi Nelly, di mana diketahui kalau salah satu rekan unit mereka di militer dulu baru saja tewas secara mengenaskan. Oleh karena itu, Jack lalu diminta untuk segera datang ke New York dan menemui Nelly karena dia yakin ada yang tidak beres terkait kasus kematian rekannya itu. Scene lalu flashback sebentar ke 10 tahun yang lalu saat Jack masih menjadi seorang mayor, di mana dia diminta untuk membuat sebuah tim khusus investigasi militer yang diberi nama Unit 110. Saat itu, Jack diberi kebebasan untuk merekrut sendiri anggota timnya dan orang-orang terhebat itu diantaranya adalah Nelly di bagian cyber, Dixon si cewek akuntan, lalu Franz yang paling friendly di antara mereka semua, David yang banyak omong, dan dua orang lain yaitu Sanchez dan Orozco yang kemampuan otaknya tidak diragukan lagi. Get to it. I'm going backwards. Go back. Go back. Meskipun begitu, mereka juga tetap mahir dalam urusan baku hantam dan hal itu dibuktikan ketika mereka menghajar unit lain yang sok paling berkuasa di kantin, di mana meskipun kalah jumlah, Jack dan rekan-rekannya tetap mampu mengungguli mereka semua. Balik ke masa sekarang, diperlihatkan Jack yang baru saja sampai di New York dan bertemu dengan Nelly untuk membahas kasus kematian rekan mereka yaitu Franz. Dari sumber intel yang didapat Nelly, Franz ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan seperti dilempar dari pesawat. Namun hanya dengan melihat sekilas data-data forensik yang dibawa Nelly, Jack langsung mengetahui kalau Franz tidak dilempar dari sebuah pesawat melainkan helikopter. Karena jika dipikir-pikir menggunakan rumus kecepatan di mana X sama dengan kecepatan tertinggi dikali beban perpindahan objek dari Majalengka ke Blora, maka seharusnya tubuh Franz sudah hancur berantakan jika dia memang dilempar dari sebuah pesawat. He was hit with a rusty iron bar. He was tortured for either revenge or information. Tidak hanya itu, Jack juga menyadari kalau sebelum dilempar, Franz sempat disiksa habis-habisan yang menegaskan kalau sosok di balik kematiannya menginginkan informasi tertentu atau dendam kepada Franz yang dilihat dari kepribadian Franz lebih merujuk ke opsi yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi. Namun karena masih belum mengetahui motif di balik pembunuhan itu secara pasti, seperti biasa langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah mengumpulkan semua informasi yang kemungkinan bisa menjadi petunjuk. Dari sana, mereka berdua lalu pergi menemui istrinya Franz sambil mulai menghubungi semua mantan rekan satu tim mereka karena Nelly mengaku kalau sebelumnya dia sempat dihubungi oleh Franz untuk konsultasi mengenai sebuah kasus yang sedang dia tangani dan jika Franz menghubunginya, kemungkinan dia juga menghubungi rekan-rekan mereka yang lain. Namun karena saat itu tidak ada satupun dari rekan mereka yang bisa dihubungi, sehingga Jack dan Nelly lanjut OTW ke rumah istrinya Franz sembari menunggu balasan pesan dari rekan-rekan mereka yang lain. Sesampainya di TKP,
Jack dan Nelly akhirnya bertemu dengan istrinya Franz, di mana dia kemudian menceritakan bahwa sebelum mengetahui kabar suaminya meninggal, dia sempat mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan seperti habis digeledah. Sayangnya tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu dan sama sekali tidak ada barang yang hilang dari sana. Lalu karena selama ini Franz sama sekali tidak pernah membahas apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya, istrinya kemudian memberikan kunci kantor Franz kepada Jack, barangkali dia bisa menemukan informasi mengenai pekerjaan terakhirnya di sana. Begitu sampai di kantornya, ternyata tempat itu juga sudah berantakan seperti yang dikatakan oleh istrinya Franz, di mana artinya memang ada yang sengaja mendatangi tempat itu untuk mencari sesuatu. Namun dilihat dari kondisi TKP yang seperti itu, Jack menduga kalau si pelaku masih belum menemukan apa yang dia cari sehingga mereka menghancurkan barang-barang di sana. Saat itulah Nelly kemudian menyadari kalau apapun yang mereka cari kemungkinan tidak disimpan di tempat itu, melainkan di loker kantor pos yang berada tepat di seberang jalan. Important items. I ever tell you you're smart, Neely? Singkat cerita, setelah dengan sedikit gocekan dari Nelly, Jack akhirnya berhasil mendapatkan sebuah flash disk jadul yang memang benar disimpan Franz di tempat itu dan kembali ke hotel untuk memeriksa isinya. Namun sebelum itu, karena barang yang ada di tangan mereka adalah sebuah rahasia yang berbahaya, Jack berniat mencari sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Di mana alih-alih mendapatkannya secara legal seperti orang-orang pada umumnya, Jack justru dengan entengnya merampas pistol yang dia butuhkan dari seorang bandar kecil-kecilan agar tidak terlacak jika dia nanti memang terpaksa menggunakannya. And this? Setelah berhasil mendapatkan pistol, Jack dan Nelly kemudian kembali ke hotel, di mana mereka justru dibuat terkejut karena begitu Nelly membuka pintu, kamarnya sudah dalam kondisi berantakan persis seperti kantor Franz yang sebelumnya mereka datangi, di mana artinya siapapun yang sebelumnya mengincar Franz sekarang juga mulai mengincar mereka. Tapi di dalam, mereka justru bertemu dengan David, salah satu rekan unit lama mereka yang sebelumnya sudah diberikan pesan mengenai kasus yang sedang mereka selidiki, di mana David sendiri juga tidak punya clue apapun karena saat dia datang, kondisi kamar Nelly sudah dalam keadaan seperti itu. Who we killing over it? Di sini, mereka lalu berusaha membuka flash disk milik Franz untuk melihat informasi apa yang sebenarnya sangat dijaga oleh Franz hingga membuatnya berakhir dengan tragis. Sampai di sini pun, mereka masih harus memecahkan kode pengaman yang dipasang oleh Franz dan jika tidak bisa membukanya dalam waktu 3 menit, semua file yang ada di dalam flash disk itu akan terhapus secara otomatis. Untungnya setelah beberapa kali percobaan, David berhasil menebak password tersebut yang tidak lain adalah Richard, karena semua orang tahu kalau Franz sangat respect kepada Jack lebih dari siapapun. Don't go getting a big head. Son of a bitch. Sayangnya, saat itu mereka tidak langsung menemukan informasi penting secara gamblang karena file-file itu berisi beberapa daftar nama yang semuanya menggunakan inisial AM serta beberapa angka random di mana mereka sama sekali tidak punya clue apapun mengenai hal tersebut. Alhasil untuk memecahkan petunjuk itu, mereka lalu mencari Swan, rekan lama mereka satu lagi yang katanya tinggal tidak jauh dari kota tersebut. Sayangnya sesampainya di sana, alih-alih mendapat sambutan dari seorang kawan lama, mereka justru mendapati kalau rumah itu dalam keadaan kosong tidak berpenghuni. Bahkan anjing peliharaan Swan juga sudah tewas dengan tanda-tanda dehidrasi berat, di mana hal itu mengindikasikan kalau Swan sudah lebih dari 5 hari tidak kembali ke rumah. Jack yang sudah sangat mengenal Swan pun yakin kalau dia tidak akan membiarkan anjingnya begitu saja sampai mati dan artinya terjadi sesuatu kepadanya dan kemungkinan Swan juga sudah meninggal sama seperti Franz. Swan's dead. I love that kid. So dengan kematian kedua temannya itu, semakin membuat Jack yakin bahwa ada seseorang yang memang berniat menghabisi mantan anggota unit investigasi 110 termasuk dirinya untuk alasan yang masih belum dia ketahui. And they're coming after us. Di sisi lain,
Diperlihatkan seorang bisnismen bernama Adrian Mutu nomor punggung 7 yang baru saja tiba di bandara dan sedang diperiksa identitasnya oleh seorang petugas imigrasi Amerika. Karena tidak ada hal-hal yang mencurigakan, dia pun diizinkan masuk untuk melanjutkan perjalanannya dan setelah lolos pemeriksaan, dia langsung membakar paspornya yang mana seharusnya paspor itu semacam KTP internasional dan siapapun yang pergi-pergi ke luar negeri harus membawanya karena ternyata dia adalah sosok inisial AM yang masuk dalam catatan yang ditinggalkan oleh Franz. Dari sana, dia kemudian pergi menemui dua orang calo untuk membeli beberapa paspor lain dengan nama-nama baru, di mana tidak berhenti sampai di situ. Saking tidak ingin identitasnya diketahui atau meninggalkan saksi, orang itu bahkan dengan entengnya langsung menghabisi kedua calo itu tanpa ragu-ragu. Kembali ke Jack dan yang lainnya setelah menduga kalau ada yang sedang memburu para anggota dari unit investigasinya, mereka lalu berusaha untuk menghubungi satu persatu rekan-rekannya yang lain untuk memberitahukan hal itu. Di saat yang bersamaan, Jack menyadari ada mobil sedan mencurigakan yang sedari awal memantau gerak-gerik mereka dan tanpa buang waktu, Jack pun bergegas untuk menghampiri mobil tersebut dan memberikan salam perkenalan. Setelah diajar tanpa memberikan sedikit pun kesempatan untuk bicara, akhirnya mereka baru menyadari kalau orang itu ternyata adalah seorang polisi bernama Russo yang sedang ditugaskan untuk menyelidiki kasus Kian Franz, di mana artinya Jack pasti akan menjadi buronan pihak kepolisian begitu Russo mulai sadar. So, untuk menghindari kejaran polisi, prioritas mereka adalah untuk mengganti mobil karena mobil mereka pasti sudah masuk target pencarian. You're the reason we can't have nice things. Dari sana, mereka lalu pergi untuk menemui Dixon, si cewek akuntan yang juga merupakan salah satu mantan anggotanya dulu di unit investigasi khusus yang juga baru tiba di kota itu setelah menerima pesan darinya mengenai kasus kematian Franz. Dan kebetulan, Dixon sekarang masih aktif sebagai seorang detektif swasta yang sering melakukan penyamaran sehingga mereka bisa memanfaatkan salah satu identitas palsunya untuk mendapatkan mobil lain. That guy's got the skills and the screw loose. Tanpa mereka sadari, dari awal pergerakan mereka ternyata juga sudah dipantau oleh pihak lain selain Russo, di mana orang itu lalu melaporkan semuanya kepada atasannya yang bernama Tuan Langston. Begitu mendengar kalau Jack dan yang lainnya sudah mulai berkumpul, Tuan Langston pun kemudian memerintahkan orang itu untuk menghabisi mereka semua yang sekaligus menegaskan kalau ternyata Tuan Langston lah dalang yang menginginkan kematian Jack dan seluruh mantan anggota unit investigasi khususnya. Kembali ke rombongan Jack yang sedang mendatangi kantor dua rekan mereka yang lain yaitu Sanchez dan Orozco untuk memastikan keadaan mereka. Namun begitu sampai di sana, mereka sudah keduluan di mana kantornya sudah dalam kondisi berantakan sama seperti apa yang terjadi kepada rekan-rekan mereka sebelumnya. Dan berhubung mereka tidak menemukan petunjuk apapun di tempat itu, Jack kemudian mengajak yang lain untuk pergi sebuah bar di mana Sanchez dan Orozco biasa nongkrong untuk mencari info lebih lanjut. We're going to the Lucky Lounge. Begitu sampai di sana, sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka di mana Jack dan Nelly sempat dilimpai oleh orang-orang di bar itu untuk melindungi perempuan yang mereka cari. Untungnya Dixon dan David yang standby di luar berhasil mengejar perempuan itu sehingga mereka pun akhirnya tahu siapa yang mereka hadapi. I'm done. Ternyata perempuan itu adalah pacar dari salah satu Sanchez atau Orozco entah yang mana, dan alasan dia kabur begitu Jack mencarinya adalah karena beberapa hari yang lalu tepat setelah pacarnya menghilang, seorang pria bercodet alias anak buahnya Tuan Langston datang untuk menanyakan semacam flash disk yang kemungkinan dititipkan padanya. Dan dari gelagatnya perempuan itu langsung tahu kalau laki-laki itu bukanlah orang yang baik. Ditambah lagi pacarnya dan beberapa teman dekatnya yang tidak lain adalah Swan, mantan anggota unit investigasi khusus yang senior, juga menghilang dan sama sekali tidak bisa dihubungi sejak terakhir kali mereka bertemu di sana untuk membahas sesuatu yang sepertinya rahasia. Intinya saat itu dia hanya sempat mendengar kalau pacarnya beberapa kali menyebut angka 650 masing-masing $100.000, namun dia tidak tahu apa maksudnya dan sejak saat itulah pacarnya dan rekan-rekannya menghilang dari Lane.
Dari sana, mereka juga mendapat info kalau Sanchez dan Orozco sekarang bekerja sebagai jasa keamanan yang menangani klien beberapa kasino dan hotel besar, di mana Jack dan yang lainnya pun lalu pergi ke salah satu kasino tersebut karena dari catatan yang berasal dari flash disk Franz, mereka menduga kalau Sanchez, Orozco, Franz, dan Swan sedang menyelidiki kasus penipuan besar di kasino tersebut. Sayangnya, begitu bertemu dengan manajer security kasino itu, dia mengaku kalau dia sama sekali tidak menerima laporan apapun mengenai dugaan kecurangan yang terjadi di kasinonya. Tapi karena orang itu tahu kalau Jack adalah mantan bos Sanchez dan Orozco dari unit investigasi khusus, dia bersedia membantunya untuk menanyakan kepada kasino-kasino lain yang merupakan klien Sanchez dan Orozco dan memeriksa info apapun yang mungkin bisa menjadi petunjuk yang berguna bagi mereka. It's like all we have available is a suite. Whoa. I bet this place... Malam harinya ketika Jack dan Dixon sedang gabut, mereka lalu iseng-iseng bermain kasino, siapa tahu kakek petir menyambar. Namun ternyata ada beberapa orang yang sedang mengawasi mereka saat itu, di mana orang-orang itu tidak lain adalah orang suruhan anak buahnya Langston yang sebelumnya diperintahkan untuk menghabisi mereka. Untungnya Jack dan Dixon dengan cepat menyadari situasi itu, di mana saat di perjalanan pulang, mereka berdua langsung menyusun rencana untuk menyingkirkan orang-orang itu hingga baku hantam pun akhirnya terjadi. Setelah berhasil mengatasi mereka, Jack lalu menggeledah mobil milik salah satu pelaku, di mana dia kemudian menemukan sebuah karcis parkir dari perusahaan teknologi bernama New Age dan sebuah ponsel. Tapi karena ponsel tersebut adalah ponsel sekali pakai, akan percuma melacak nomor yang ada di dalamnya, Jack justru menghubungi bos mereka yang tidak lain adalah Tuan Langston untuk memberitahu kalau orang-orang suruhannya telah gagal untuk memancing emosinya agar membuat kesalahan. You're fucking with the wrong guy, Reacher. Singkat cerita, keesokan harinya, Jack dan yang lainnya pun bersiap untuk melanjutkan penyelidikan mereka dan Pak Manajer kemudian datang untuk memberitahukan hasil investigasinya, di mana setelah mencari informasi dari kasino lain, dia mendapatkan info mengenai keberadaan kedua rekan mereka yang sayangnya sudah innalillahi dengan kondisi persis seperti yang dialami oleh Franz. Bahkan kemungkinan lebih dulu Sanchez dan Orozco karena jasad mereka ditemukan sudah membusuk, yang mana hal itu pun menegaskan kalau dalang dibalik kematian ketiga rekannya itu adalah orang yang sama. We're gonna need more guns. Sementara itu diperlihatkan AM alias Adrian Mutu yang sedang menghubungi seorang pria bersetelan jas rapi, di mana saat itu mereka berbicara mengenai titik penyerahan sebuah senjata yang berjumlah 650. Artinya apa yang diselidiki oleh Franz selama ini bukan tentang penipuan kasino, melainkan perdagangan senjata dalam jumlah besar yang berpotensi untuk diselundupkan, dan jika dilihat dari jumlahnya, kemungkinan pihak yang terlibat bukanlah orang-orang sembarangan.